Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Selvira Gita, BP 2231017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas. Dosen pengampunya yaitu Insinyur Dita Yaufa MT dan Lesi Levi Permadani MT. Definisi dari alat pertukaran panas. Alat pertukaran panas adalah perangkat yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pertukaran panas antara dua fluida yang berbeda, seperti udara, air, minyak, dan gas, atau bahan lainnya. Pertukaran panas ini dapat digunakan untuk tujuan pemanasan, pendinginan, atau kondisi lainnya dalam berbagai aplikasi industri dan proses. Penukar panas berfungsi untuk mengoptimalkan efisiensi berpindahnya panas antara fluida, sehingga energi dapat disimpan atau digunakan secara efisien. Berikut adalah beberapa jenis alat pertukaran panas yang umum digunakan. Penukar panas sel hand tap itu sel and tap heat exchanger. Penukar panas plate itu plate heat exchanger. Yang ketiga, penukar panas tabung ganda atau double pipa heat exchanger. Yang keempat, penukar panas udara dan udara yaitu air to air heat exchanger. Yang kelima, penukar panas udara dan air yaitu air to water heat exchanger. Yang kelima yaitu penukar panas aliran silang atau cross flow heat exchanger. Alat penukaran panas. Yang pertama, cooler. Cooler digunakan untuk menurunkan suhu fluida panas. Fluida panas adalah fluida yang memiliki suhu tinggi dan perlu didinginkan. Yang kedua, heater. Heater digunakan untuk meningkatkan suhu fluida dingin. Fluida panas adalah fluida yang mengalir panas ke fluida dingin. Yang ketiga, kondensor. Kondensor digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi cairan. Fluida panas adalah uap yang dikondensasi menjadi cairan. Fluida dingin adalah media pendingin yang diambil panas dari uap. Yang keempat, reboiler. Reboiler digunakan dalam kolom destilasi untuk memanaskan cairan yang akan didestilasi. Fluida panas adalah cairan yang akan dipanaskan, sedangkan fluida dingin yaitu bisa berupa produk sampingan atau aliran pendingin. Yang kelima, boiler. Boiler digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Fluida panasnya yaitu uap yang dihasilkan, sedangkan fluida dinginnya itu awalannya adalah air. Alat penukaran panas yang selanjutnya yaitu heat exchanger. Heat exchanger adalah alat umum untuk mentransfer panas antara dua fluida. Fluida panas adalah yang memberikan panas, sementara fluida dingin adalah yang menerima panas. Selanjutnya yaitu evaporator. Evaporator digunakan untuk menguapkan cairan untuk meningkatkan zat terlarut. Fluida panasnya yaitu cairan yang menguap, sedangkan fluida dinginnya yaitu udara atau air dingin yang digunakan untuk menghilangkan panas. Yang selanjutnya itu vaporizer. Digunakan untuk mengubah cairan menjadi uap. Fluida panas adalah cairan yang akan menjadi uap, sedangkan fluida dinginnya bisa berupa aliran pendingin. Definisi dari panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah energi termal yang terlibat dalam perubahan suhu suatu benda tanpa perubahan wujudnya, misalnya dari cair ke gas. Rumusnya Q sama dengan M per C dikali delta T. Yang Q sama dengan panas sensibel atau joule, M sama dengan massa benda atau kilogram, yang C sama dengan kapasitas panas joule per kilogram per derajat Celcius. Delta T yaitu perubahan suhu atau derajat Celcius. Panas laten adalah panas energi termal yang berkaitan dengan perubahan wujud zat tanpa perubahan suhu. Misalnya dari cair ke gas atau sebaliknya. Rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali L. Q itu panas laten atau joule, M yaitu massa benda atau kilogram, dan L adalah kalori laten atau joule per kilogram. Definisi panas. Panas penguapan. Panas penguapan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah suatu zat dari fase cair menjadi fase gas pada suhu dan tekanan yang tetap.
Ini merupakan salah satu jenis energi kalor yang digunakan dalam proses perubahan fase. Rumusnya yaitu delta H VAP sama dengan delta U VAP ditambah P delta V. Keterangannya delta H VAP itu entalpi penguapan, delta U VAP yaitu perubahan energi internal uap, rho sama dengan tekanan, delta V sama dengan perubahan volume. Yang selanjutnya itu panas pengembunan. Juga dikenal sebagai panas kondensasi atau jumlah energi yang dilepaskan saat suatu zat mengubah fase dari gas menjadi cair pada suhu dan tekanan yang tetap. Ini merupakan jenis energi kalor yang terlibat dalam proses perubahan tersebut. Rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali L. Q sama dengan panas pengembunan atau Joule, M massa zat yang berubah kilogram, L kalor pengembunan Joule atau Joule per kilogram. Panas pembakaran. Panas pembakaran adalah jumlah energi yang dilepaskan saat suatu zat bereaksi dengan oksigen dan terbakar secara sempurna. Panas pembakaran melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan energi dalam panas dan cahaya. Rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali H. Q yaitu panas pembakaran atau Joule, M massa bahan bakar atau gram, H sama dengan nilai kalor pembakaran Joule per kilogram atau kal per gram. Yang selanjutnya yaitu pipa ganda atau double pipe. Alat ini digunakan dari dua pipa, satu yang berada di dalam pipa lainnya. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pertukaran panas dalam skala kecil, seperti pemanasan air atau pendinginan. Penukar panas pipa ganda adalah salah satu yang paling sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu sel and tap. Sel and tap yaitu tabung dan kerong. Terdiri dari banyak pipa yang ditempatkan di dalam kerong atau sel besar. Digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan transfer panas besar seperti pertukaran panas pada pabrik kimia, pembangkit listrik, atau proses pemurnian minyak. Efisiensi untuk aplikasi ini dengan aliran cairan panas yang tinggi. Yang ketiga, coil atau gulungan. Biasanya terbuat dari pipa yang digulung menjadi bentuk spiral atau serpentin. Sering digunakan dalam sistem pemanasan air atau pemanasan udara seperti pemanasan udara dalam oven. Cocok untuk aplikasi di mana ruang terbatas atau bentuk yang khusus diperlukan. Yang selanjutnya itu PHE, Plate Heat Exchanger, yaitu terdiri dari sejumlah plat datar dengan alur-alur yang dirancang khusus digunakan di berbagai aplikasi seperti pemanas air, pendingin cairan, dan proses industri. PHE memiliki efisiensi tinggi dan dapat dengan cepat mengubah suhu fluida. Evaluasi kinerja alat pertukaran panas. Evaluasinya yaitu yang pertama efisiensi. Efisiensi alat panas mengacu pada sejauh mana alat tersebut mampu mentransfer panas antara dua fluida dengan minimal kerugian energi. Yang kedua, kecepatan transfer panas. Kecepatan transfer panas evaluasi ini melibatkan perhitungan berapa banyak panas yang ditransfer oleh alat penukar panas dalam suatu periode waktu tertentu. Yang ketiga, perlawanan aliran. Perlawanan aliran dalam beberapa kasus, perlawanan aliran yang tinggi dapat mengurangi kinerja alat penukar panas. Oleh karena itu, evaluasi aliran fluida melintasi alat tersebut adalah penting. Yang keempat, ketahanan terhadap korosi dan karat. Ketahanan terhadap korosi dan karat dalam suatu di mana alat penukar panas berinteraksi dengan berbagai jenis fluida. Kekuatan dan ketahanan material harus dievaluasi untuk mencegah korosi atau kerusakan struktural. Selanjutnya, data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja alat pertukaran panas. Yang pertama yaitu temperatur masukan dan keluaran. Atau temperatur fluida panas atau panas masuk, dan fluida dingin panas keluar yang sangat penting. Hal ini memungkinkan perhitungan efisiensi penukar panas. Yang kedua, aliran massa. Aliran massa fluida panas dan dingin harus diukur atau dihitung. Ini diperlukan untuk menghitung kapasitas penukar
penukar panas. Yang ketiga, aliran panas. Besarnya aliran panas digunakan antara fluida panas dan dingin merupakan parameter penting untuk mengevaluasi kinerja. Yang keempat, area permukaan penukar panas. Mengetahui luas permukaan panas adalah penting untuk menghitung efisiensi dan kapasitas. LMTD. LMTD yaitu Long Mean Temperature Difference atau perbedaan temperatur logaritmik adalah suatu parameter yang digunakan dalam perpindahan panas, terutama dalam pertukaran panas menggunakan penukar panas dengan pipa bergelombang. LMTD digunakan untuk menghitung besarnya perpindahan panas yang terjadi dalam penukar panas. Rumus dari LMTD searah adalah LMTD kokuren sama dengan delta T1 dikurang delta T2 per ln delta T1 per delta T2, di mana T1-nya yaitu perbedaan antara suhu masuk panas sumber panas dan keluaran pendingin. T2-nya perbedaan antara suhu keluaran panas, sumber panas, dan masukan pendingin. Yang ketiga, rumus LMTD aliran lawan arah adalah LMTD counter current sama dengan delta T1 dikurang T2 per ln delta T1 per delta T2. Di sini juga menggunakan delta T1 dan T2 yang memiliki arti yang sama seperti dalam rumus aliran searah. Selanjutnya, temperatur rata-rata adalah nilai temperatur rata-rata antara dua fluida dalam penukaran panas. Temperatur rata-rata biasa dihitung dengan rumus berikut. T rata-rata sama dengan T1 tambah T2 per 2, di mana T1 yaitu suhu masukan fluida pertama, yang T2 yaitu suhu masukan fluida kedua. Indikator kinerja alat penukaran panas. Indikator kinerja alat penukaran panas adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat penukar panas tersebut efisien dalam melakukan pertukaran panas antara dua fluida. Beberapa indikator kinerja alat penukaran panas yang umum digunakan meliputi efisiensi penukaran panas atau heat exchanger effectiveness. Yang kedua, koefisiensi pertukaran panas. Yang ketiga, drop tekanan. Yang keempat, luas permukaan penukar panas. Yang kelima, rasio perpindahan panas. Yang keenam, temperatur keluaran fluida atau out temperatures. Yang ketujuh, faktor geser atau bypass factor. Yang kedelapan, efisiensi rekuperasi atau recovery efisiensi. Tahapan-tahapan kinerja alat penukaran panas pipa ganda. Perhitungan kinerja alat penukar kalor pipa ganda melibatkan sejumlah tahapan penting untuk menentukan sejauh mana alat tersebut dalam pertukaran panas antara dua fluida yang mengalir melalui pipa ganda tersebut. Berikut tahap-tahapannya. Yang pertama, identifikasi data input. Yang kedua, hitung temperatur rata-rata. Yang ketiga, hitung perbedaan antara fluida. Yang keempat, hitung luas permukaan pipa ganda. Yang kelima, hitung koefisien perpindahan panas. Yang ketujuh, hitung LMTD atau Long Mean Temperature Difference. Yang delapan, hitung efisiensi penukaran panas. Yang kesembilan, baru evaluasi hasil. Tahap pertukaran panas, sel entap. Perhitung kinerja alat penukaran sel entap ini yaitu berbentuk selongsong atau tabung. Melibatkan beberapa tahap yang harus diikuti untuk melihat efisiensi dan kinerja penukaran panas ini. Berikut tahap-tahap perhitungannya yaitu identifikasi data input, hitung temperatur rata-rata, hitung perbedaan antara fluida, luas permukaan penukar panas, hitung koefisien perpindahan panas, hitung LMTD, hitung efisiensi penukaran panas, dan evaluasi hasil. Penyebab penurunan kinerja alat penukaran panas. Kinerja alat penukaran panas sering menurun karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi pooling. Yang
kedua, korosi. Yang ketiga, akumulasi fouling. Yang keempat, kontaminasi. Yang kelima, suhu operasi di luar desain. Yang keenam, tekanan yang tinggi atau rendah. Yang ketujuh, kelembaban udara. Yang kedelapan, kontaminasi debu dan partikel. Yang kesembilan, erosi. Yang kesepuluh, usia dan pemeliharaan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.